terpaksa masuk SLB karena mengucapkan kata pamit yang ternyata menjadi pelatihan belum minuman keras beralkohol dan ambil di luar nikah. Kejadian ini membuat pelajar terpaksa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifki Abdul Aziz. Saya dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Institut Pendidikan Indonesia Garut semester 3 kelas 2A. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kriminologi untuk dosennya Dr. Pak Kurniati MPD. Pada video ini, saya akan membahas topik yang berjudul kenakalan remaja sebagai fenomena sosial dalam perspektif kriminologi. Topik ini penting untuk dikaji karena kenakalan remaja tidak hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga mengaruhi ketertiban sosial, keamanan masyarakat, serta masa depan generasi muda. Melalui video ini, saya akan menjelaskan fenomena kenakalan remaja, mengaitkannya dengan teori kriminologi, serta memberikan analisis dan refleksi sebagai upaya selanjutnya, latar belakang masalah. Kenakalan remaja merupakan salah satu bentuk perilaku yang sering ditemukan dalam kehidupan sosial. Bentuk kenakalan remaja dapat berupa tawuran pelajar, penyalahgunaan narkoba, balap liar, perundungan, atau vandalisme, pencurian ringan. Fenomena ini menunjukkan bahwa remaja berada pada fase perkembangan yang rentan terhadap pengaruh lingkungan. Secara psikologis, remaja sedang mencari jati dan pengakuan sosial. Jika tidak dibarengi dengan pengawasan dan pembinaan yang baik, kondisi itu dapat mendorong munculnya perilaku penyimpan. Oleh karena itu, pendekatan kriminologi sangat penting karena tidak hanya melihat kenakalan remaja sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai gejala sosial yang memiliki akar penyebab struktural dan lingkungan. Sekarang kita masuk ke pembahasan teori kriminologi. Teori pertama, diferensial asosiasi menurut Edwin Hans Stroger. Menurut teori diferensial asosiasi, perilaku kriminologi bukan bawaan sejak lahir, melainkan dipelajari melalui interaksi sosial. Seseorang mempelajari nilai, norma, teknik, pola perilaku penumpang dari lingkungan pergaulan terdekatnya. Dalam konteks kenakalan remaja, teori ini menjelaskan bahwa remaja yang sering bergaul dengan kelompok yang terbiasa melanggar aturan akan lebih mudah meniru perilaku tersebut. Contohnya, seorang pelajar yang masuk ke dalam geng sekolah berpotensi terlibat tawuran karena adanya solidaritas kelompok dan tekanan sosial untuk mengikuti norma kelompok tersebut. Dengan demikian, lingkungan pergaulan memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk perilaku remaja. Teori kedua, kontrol sosial. Teori kontrol sosial menjelaskan bahwa seseorang akan cenderung melakukan penyimpangan ketika ikatan sosialnya lemah. Menyebutkan 4 unsur utama kontrol sosial, ikatan emosional, keluarga dan sekolah, komitmen terhadap masa depan, keterlibatan dalam kegiatan positif, kepercayaan terhadap norma dan aturan. Jika seorang remaja tidak mendapatkan perhatian keluarga, tidak aktif dalam kegiatan positif, serta kurang memiliki tujuan hidup yang
jelas, maka risiko melakukan kenakalan akan semakin besar. Sebagai contoh, remaja yang putus sekolah dan tidak memiliki aktivitas produktif cenderung lebih mudah terlibat dalam balap liar, pergaulan bebas, dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya kontrol sosial menjadi faktor penting dalam munculnya kenakalan remaja. Selanjutnya, analisis kasus atau fenomena. Salah satu fenomena yang sering terjadi di Indonesia adalah tawuran antar pelajar. Jika dianalisiskan menggunakan teori diferensiasi asosiasi, tawuran terjadi karena adanya budaya kekerasan yang diwariskan dalam kelompok tertentu. Remaja belajar bahwa tawuran dianggap sebagai bentuk solidaritas dan keberanian. Sementara itu, dari sudut pandang teori kontrol sosial, tawuran juga dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan sekolah dan keluarga, kurangnya pembinaan karakter dan penguatan nilai moral membuat remaja tidak memiliki filter perilaku yang kuat. Selain itu, tekanan sosial seperti keinginan untuk diakui, dianggap hebat, dan dihormati oleh kelompok juga menjadi faktor pendorong. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja bukan semata-mata kesalahan individu, tetapi merupakan hasil interaksi antar faktor pribadi, lingkungan sosial, dan lemahnya sistem pengawasan. Selanjutnya, kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja merupakan fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional. Pendekatan kriminologi membantu kita memahami bahwa perilaku menyimpang tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh lingkungan, pergaulan, dan lemahnya kontrol sosial. Untuk refleksi dan saran kriminologis, upaya penanggulangan kenakalan remaja tidak cukup hanya dengan hukuman. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain. Yang pertama itu memperkuat peran keluarga sebagai pengawasan utama, terus meningkatkan pembinaan karakter di sekolah, terus menyediakan ruang kegiatan positif bagi remaja, terus menerapkan pendekatan rehabilitatif dan